tidak masuk hari ini siapa sayang? Susanti. Kenapa Susanti tidak masuk? Sakit apa? Demam. Gigi. Demam ya? Demam kah gigi? Dia sakit gigi jadi demam. Oke. Siapa lagi selain Susanti yang Tidak ada. Tidak ada ya? Coba sekarang Ibu akan cek kerapihan dan kebersihan ya. Siapa yang tidak rapi hari ini? Pandu. Pandu. Sapi. Sapi. Oh, Sapi. Masukin bajunya. Pandu sama Sapi keluar. Semuanya Bu. Tolong ya, yang ada sama-sama di bawah mejanya. Di bawah kolong meja, silakan dibuat ke bak sampah. Banyak sekali sampahnya ini. Ya, kita nonton, nanti tolong ya, dibersihkan ya setelah pelajaran Ibu. Oke ya. Kemarin kita belajar tentang apa? Tes Diskusi. Kemarin kalian ngapain? Berdebat. Berdebat. Ya. Sekarang kita belajar tentang apa ayo? Tes Perintah inspirasi. Ya. Tolong dong buka bukunya, siapkan. Buka bab 6 ya. Halaman berapa itu? 148 ya? 149. Oh, Dimas. Apakah kalian pernah membaca atau mendengar teks cerita inspiratif? Di mana? Sekolah. Di laptop bisa, YouTube, internet bisa ya, YouTube, TV. TV, majalah. majalah, radio juga ada ya. Oke ya. Apa adakah tokoh yang menginspirasi kalian saat ini, Say? Siapa? Ibu. Iya? Ronaldo, Bu. Ronaldo, Satria Ronaldo ya. Kenapa kamu menyukai Ronaldo, Say? Yang pertama dia tangguh, terus yang kedua konsisten dalam bermain bola, yang ketiga pernah menjuarai 5 UCL. Mantap ya. Selain itu? Bu, Messi Bu, Iya, kenapa, Say? dia tidak punya kekurangan, dia bisa berprestasi Bu di dunia sepak bola. Mantap ya Sulaiman ya. Kayaknya tadi apa, Say? Mau dia juga Bu. Kenapa mau dialih dia? Dia tuh walaupun di dalam kesibukannya itu bisa ngelesain kuliahnya Bu, sampai kuliah di luar negeri dapat banyak siswa Bu. Ya. Jadi saya kuliah tinggi-tinggi jangan takut. Nanti itu ditanya kapan nikah ya. Buktinya Audi Alindia ya. Meskipun dia kuliah tinggi dia bisa menikah kan? Kan ada juga ya mitos ya. Jangan tinggi-tinggi sekolahnya nanti laki-laki minder sama kamu. Ya nggak sering gitu kan? Apalagi Indonesia. Ya kan? Jadi jangan takut sekolah tinggi ya. Oke, ini kompetensi dasar pada materi hari ini. Coba Jenny, tolong bacakan. Kompetensi dasar mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Oke ya, lanjut. Tujuan pembelajaran, Sulaiman tolong baca.
tujuan pembelajaran. A. Menganalisis ungkapan, simpati, kepedulian empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif dengan baik dan benar. B. Menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. C. Menyajikan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif dengan baik dan benar. Oke ya. Selanjutnya, ini adalah video teks cerita inspiratif ya. Tolong disimak baik-baik dan semoga menginspirasi kalian. Jangan sedih dan jangan berputus asa ketika posisi kehidupan Anda saat ini berada dalam kegelapan. Simak video seorang pengusaha dan si pengemis berikut agar Anda termotivasi dan timbul kemauan untuk bangkit. Oke, langsung pada cerita. Pada suatu hari di sebuah kota besar, ada seorang pengusaha yang mengendarai mobil BMW sedang terburu-buru menuju ATM. Di depan ATM itu ada seorang yang sedang duduk-duduk di lantai. Pakaiannya kumuh, berlubang, dan seperti tidak pernah dicuci. Sorot matanya menunjukkan seseorang yang tidak mempunyai harapan. Di depannya ada sebuah gelas berisi uang. Ya, dia adalah seorang pengemis. Namun, si pengusaha dengan cueknya melangkah melewati si pengemis dan masuk ke dalam ruang ATM. Setelah mengambil uang ketika hendak keluar, entah perasaan datang dari mana, si pengusaha menjadi iba kepada si pengemis. Dia mengambil dompet dari sakunya. Setelah melihat dari pojok kiri ke pojok kanan si dompet, dia akhirnya menemukan uang dengan nominal paling kecil, yaitu Rp2.000 yang diberikannya kepada si pengemis. "Terima kasih, Tuan," kata si pengemis dengan bibir tersenyum senang. Saking senangnya, pengemis mengambil uang Rp2.000 itu dari dalam gelas dengan memegangnya erat-erat. Mungkin ini adalah pendapatan terbesarnya hari itu. Ekspresi wajah dari pengusaha itu hanya tersenyum kecut, dan pengusaha itu berpikir bahwa uang Rp2.000 itu kebanyakan untuk diberikan kepada si pengemis. Tanpa berpikir panjang, pengusaha itu mengambil uang recehan Rp1.000 dari gelas si pengemis, dan ia berkata, "Hai pengemis, kamu juga pengusaha bukan? Uang Rp2.000 itu terlalu banyak untukmu, karena kamu pengusaha tanpa modal." Kemudian, si pengusaha itu berjalan menuju mobilnya. Si pengemis hanya bisa melongo, sampai-sampai ada air yang keluar dari matanya. 8 tahun kemudian terlihat si pengusaha melamun di kantornya. Ia bahkan terlihat seperti orang stres karena bisnisnya yang hampir bangkrut. Dia akan terancam menjadi miskin. Belum lagi tanggungan hutang yang tidak bisa dibayar. Ketika sedang melamun dalam kesedihan, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu ruangan perusahaan itu. "Tok, tok, 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 tok." "Ya, silahkan masuk," kata pengusaha itu. Tamu misterius itu pun masuk, lalu dipersilahkan duduk. "Siapa Anda dan ada maksud apa menemui saya? Sepertinya saya tidak ada urusan dengan Anda," tanya si pengusaha. Alangkah kagetnya si pengusaha itu, karena tamu itu akan menginvestasikan uang dalam jumlah besar di perusahaannya. Si pengusaha itu hanya bisa melongo. Namun sebelum pengusaha itu berhenti dari kegiatan melongonya, si tamu misterius itu berkata, "Mungkin Bapak sudah lupa dengan saya. Dulu saya adalah seorang pengemis yang sering mangkal di depan ATM. Saya berterima kasih kepada Bapak karena Bapak pernah berkata kepada saya, 'Kamu juga pengusaha bukan? Kamu adalah pengusaha tanpa modal.' Waktu itu saya benar-benar terharu karena Anda tidak pernah menganggap saya sebagai pengemis seperti orang lain. Dengan kata-kata yang Anda lontarkan itu saya termotivasi karena Bapak menganggap saya seperti penjual yang sedang menjual barang. Sejak saat itu, entah dari mana muncul semangat juang dari dalam diri saya. Saya berhenti mengemis dan bekerja semampu saya, menjadi pembawa barang belanjaan di pasar, kuli panggung, tukang ojek, hingga akhirnya saya sukses dalam usaha penyewaan properti. Dan bisa Bapak lihat,
saya berhasil. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan ingin menjalin kerjasama bisnis dengan Bapak. Karena berawal motivasi dari Bapaklah yang bisa membuat saya seperti ini. Seketika itu, si pengusaha berdiri dan memeluk tamunya tersebut dan berkata, "Wahai saudaraku, motivasi tidak akan berarti apa-apa tanpa kemauan dan kerja keras. 8 tahun yang lalu, di balik sosok seorang pengemis, ternyata terdapat jiwa pengusaha yang profesional." Oke sobat, dari cerita pengusaha dan pengemis tersebut dapat kita petik pelajaran bahwa pada titik derajat status sosial paling bawah, jika kita mau bekerja keras dan semangat dengan menjadikan ejekan-ejekan sebagai motivasi hidup, maka lebih banyak peluang untuk menaikkan taraf kehidupan daripada berdiam diri dan merenung nasib. Karena dengan bekerja keras dan bekerja cerdaslah, Anda dapat menjunjung tinggi taraf kehidupan Anda. Semoga dari kisah ini dapat menginspirasi dan memotivasi sobat semua. Ikuti terus video-video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat, rahasia pola pikirmu. Oke, saya sudah menyaksikan video tadi kan? Nah, Ibu mau nanya ya, bagaimana isi video dari video tadi? Ceritanya tentang apa sayang? Pengusaha dan apa? Gimana sih jalan ceritanya tadi tuh? Pengusaha ngambil uang di Kemudian ada pemilik yang mangkal di depan ATM. terus pengusaha kasih 2.000. Iya, menurutku 2.000 itu banyak kan dikit? Sedikit ya. Terus karena pengusaha itu mengira pengemis itu kan pengusaha, maka jadi dia mengambil 1.000 lagi ya. Itu termasuk hinaan ya, gitu ya. Tapi pengemis itu tidak tersinggung, tapi dia menjadikan kata-kata pengusaha itu motivasi saya. Nah, sama aja dengan kamu ya. Misalnya kamu dihina sama orang lain, dasar anak miskin gitu ya. Kamu jangan sedih. Kamu jadikan omongan dia itu pegang, kamu jadikan motivasi buat kamu lebih sukses dari orang yang sudah menghina kamu. Kalau misalnya kamu terpuruk, mengurung diri, bahkan gantung diri gitu ya, itu buat dia happy gitu ya. Dia senang kalau melihat, kan banyak kan orang yang lihat orang lain susah itu senang ya. Seperti itu ya. Jadi, apakah video tadi menginspirasi? Menginspirasi ya. Jadi inspirasi itu apa sih? Bersihkan ide-ide kreatif. Inspirasi, motivasi ya. Memberikan menjadi lebih baik lagi. Baik, untuk menjadi lebih baik lagi ya. Jelas ya. Ini pengertian tes inspirasi dalam KBBI. KBBI itu apa sih? Coba kalian baca. Dalam KBBI, inspirasi adalah perasaan yang bermakna ilham. Jadi, perasaan ini dapat muncul di hati dan pikiran seseorang, serta dapat menggerakkan hati untuk menciptakan sesuatu. Oke ya, lanjut. Pengertian tes inspirasi. Coba Satria baca. Pengertian teks inspirasi adalah suatu bahan tertulis yang berisi cerita fiksi tentang pengalaman yang terjadi secara nyata sehingga dapat digunakan sebagai media untuk menangkap ilham, ide, atau gagasan bagi seseorang yang membacanya. Ini kita lanjut ya. Ciri-ciri tes inspirasi. Oke ya, semuanya aja baca biar semangat. Pertama apa? Inspirasi memiliki struktur teks terdiri dari narasi, logika istilah, komunikasi, resolusi, dan pola. Dua.
tidak menampakkan kalau dia lelah ya, dia capek menghidupi aku dan ketiga adikku ya. Ibuku bermata bulat, matanya sayu garis wajahnya sayu gitu ya. Terus apa lagi? Rambutnya panjang dan beruban gitu ya. Badannya pendek gitu ya dan agak sedikit gemuk ya. Itu ya pengenalan tokoh ya. Pengenalan tokoh itu bisa dicari disebutkan ciri-cirinya bisa ya. Yang kedua perumitan peristiwa. Bagian ini menceritakan apa? Kisah tokoh dari peristiwa yang kemudian membawa pembaca ke bagian puncak cerita konflik. Ini mulai rumit ini ya. Nah, ketika itu ya kami nunggak kosan ya, nunggak misalnya kontrakan rumah ya selama 3 bulan. Kami pun ditagih oleh rentenirnya ya, ibu kontrakan ini ya, pemilik kontrakan untuk membayar kontrakan tersebut. Kalau enggak, kami sekeluarga bisa diusir ya. Yang ketiga komplikasi. Kami pun mulai bingung ya bagaimana caranya untuk mendapatkan uang tersebut, karena selama ini menurut kami sudah kurang uang yang dihasilkan ibu untuk menghidupi kami, apalagi untuk kontrakan tersebut ya. Ibu pun mulai bekerja keras ya, mencari tambahan penghasilan. Biasanya ibu menjadi penjual kue, sekarang harus jadi pembantu di rumah orang ya, tukang cuci di restoran dan lain-lain ya. Resolusi adalah apa? Ibu pulang dengan banyak membawa uang ya. Tiba-tiba saja di perjalanan dia menemukan anak yang diserempet mobil. Anak itu luka parah ya. Akhirnya ibu pun membawa anak itu ke rumah sakit. Di situ identitas anak itu belum jelas. Jadi ibu harus membayar uang pengobatannya senilai 5 juta rupiah. Saat ibu tidak punya uang ya, apalagi uang itu yang didapatkannya saat ini untuk membayar kontrakan rumah yang nunggak 3 bulan ya. Ibu bingung. Akan tetapi ibu pun akhirnya memilih menolong anak itu ya, karena anak itu taruhannya nyawa sudah ya, jadi ibu akhirnya lebih ikhlas ya. Terlihat sekarang yang koda itu apa? Kesimpulan dan pesan moral dalam cerita. Koda itu penutup cerita atau kesimpulan dan pesan moral ya. Penutup ya. Malam itu ibu pun bercerita padaku, maaf anak-anak, ibu belum bisa membayar kontrakan rumah karena ibu harus menolong anak yang sedang terserempet mobil dan kecelakaan ya pokoknya. Jadi ya tidak apa-apa bu, karena itu taruhannya nyawa. Saya dan adik-adik saya akan membantu ibu dalam mencari uang. Akan tetapi kita disadarkan oleh orang yang mengetuk tok dibuka pintu. Ternyata itu adalah orang tua dari anak yang kecelakaan tadi ya, keserempet mobil tersebut ya. Nah, dia berterima kasih sama ibu ya, dan akan mengganti uang kami karena dia melihat rumah kami yang kondisinya memprihatinkan ya. Dia pun menanyakan asal-usul kami bilang saja kalau kami adalah anak yatim ya. Kami cuma punya ibu. Itu piatu kayak itu kalau punya ibu. Piatu ya? Yatim ya, yatim ya.
Jadi dia jadi orang kaya itu membantu keluarga kami. Ibu pun diberikan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi ya. Itu buah dari keikhlasan ya. Jadi apa sih kesimpulan atau amanat yang kalian dapat dari cerita tadi? Suka menolong? Jangan pamrih dalam menolong orang. Terus apa lagi? Ikhlasnya dalam menolong orang lain ya. Sekarang saatnya kalian membuat kelompok. Satu kelompok 7 atau 8 orang. Ayo silakan. Kalian mau apa nih? Kamu? Naga ya? Cukup. Apa tuh bapak cukup itu? Yang bikin mabuk. Astaga. Oke, di sini gua akan membagikan LKPD ya, buat kalian ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Apa perbedaan empati sama simpati? Ya, kalau simpati itu ialah rasa kasihan karena kita pernah merasakan yang seperti itu ya. Kalau empati ialah rasa kasihan, tapi kita belum pernah merasakan hal seperti itu. Contohnya ya, Sistakol ya. Sistakol itu keluarkan itu. Sistakol itu kan kayaknya dari lahir ya. Dia belum pernah merasakan susah kan? Tapi dia pernah membantu orang susah. Jadi ya, anak-anak jangan dikasih ya. Dia belum pernah merasakan susah, tapi dia membantu orang susah ya. Nanti contoh empati ya. Jadi kalau simpati itu contohnya misalnya ya, Raffi Ahmad, Raffi Ahmad itu kan jadi dari bawah ya, bukan dari bawah. Jadi dia suka membantu artis-artis yang
masih nomor saling dulu yang definisi yang pertama simpulannya. Kita ini yang karena yang pertama Ayo kelompok
isi kelompok strawberry. 1. Kesimpulan. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang telah diberikan dan harus saling membantu. Alasannya karena membantu saja tidak cukup jika tidak disertai dengan bersyukur. 2. Simpati. Budiman yang menatap momen itu merasakan dia yang dulu sebelumnya sukses seperti sekarang. Alasannya karena dia pernah merasakan pada tersebut. Yang ketiga, kepedulian. Jawabannya kepedulian Budiman yang tidak menganggap siapa orang tersebut dan memberikan buat alasannya karena Budiman tidak menganggap derajat orang tersebut. Empati. Perasaan Budiman pada seorang penulis wanita dan anaknya. Alasan karena kebutuhan mereka yang tidak tercukupi. 5. Perasaan pribadi. Jawabannya setelah rasa empati yang tumbuh dalam diri, kemudian lahirlah motivasi untuk selalu bersyukur. Alasannya, bersyukur dapat membuatmu bahagia, bukan selalu tentang bahagia yang membuatmu bersyukur. Oke ya, beri tepuk tangan buat Udah memperhatikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, bagus sekali ya. Jadi kalau saya kita presentasi ada oke ya, kelompok selanjutnya siapa yang mau tampil? Apa? Gimana Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, kenalkan, nama saya Satrul Nugroho. Saya dari kelompok Wanada dan kelompok saya terdiri dari Saya Hari Jatumada. Saya Muhammad Rian Aditya, saya dari Audio Transistor. Saya Muhammad Riana Mansuri. Saya Almer Hafiz. dan kali ini saya akan memberikan hasil diskusi dari kelompok kami yang untuk dibacakan oleh Mahathir. 1. Kesimpulan. Kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan agar rezekinya lebih lancar dan lebih baik. Ya, lanjut. 2. Simpati. Hati Budiman tergedor karena melihat wanita murni seperti dia dulu. Alasannya karena dia simpati. 3. Kepedulian. Jawabannya Budiman harus sedekah kepada ibu itu sebanyak 10.000 rupiah. Alasannya karena dia peduli. 4. Empati. Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami kabar sedekah untuk makan ini. Alasan karena keluarga si Budiman tidak pernah tidak makan berhari-hari. 5. Perasaan pribadi. Budiman tidak menyangka karena mendengar respon yang mengharukan. Alasannya karena wanita itu saat menerima sedekah dari Budiman seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami, ada pantun dari Satrio. Mahathir. Jika ada hiasan jangan dilewatkan, jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Wanada ya, ada pantunnya saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pemikirannya dulu ya. Nurul Zaifah. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bermaterikan tentang teks cerita inspirasi. Silakan kepada teman saya. Yang satu, simpulan, jawaban. Kita harus bersyukur atas segala rezeki yang kita terima dan tidak peduli besar kecilnya. Dan rezeki yang terima. Alasannya karena bersyukur tidak memandang banyak atau sedikitnya rezeki yang diterimanya. 2. Simpati. Jawabannya pengemis yang merasa bahagia mendapatkan uang segitu. Alasannya penerimaan mendapatkan rezeki yang lebih melimpah. Ini rezeki yang didapatkan oleh pengemis. Namun ia biasa saja. 3. Kepedulian. Pak Budiman memberikan uang 10.000. Alasan karena Pak Budiman merasa kasihan. 4. Empati. Jawabannya, Pak Budiman yang merasa iba memberikan uang lebih kepada sang ibu dan anak. Alasannya karena Pak Budiman melihat pengemis yang kelaparan. 5. Perasaan pribadi. Pak Budiman merasa malu kepada Allah SWT. Alasan karena si pengemis begitu bersyukur ketika mendapatkan uang 10.000 dari Pak Budiman. Jadi teman-teman, itulah hasil diskusi kelompok kami tadi. Jika ada salah mohon dimaafkan. Sebelum saya mengakhiri presentasi hari ini, kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami. Ayo semua tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pasti saya lanjutkan lagi. Ya, mau terakhir, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman Agus dari Kelompok Ketubuh. Di sini saya terdiri dari Saya Muhammad Fakih. Iqbal Sultan Ibrahim, Muhammad Arya Lutfi. Simpulan, jawaban kita harus bisa bersyukur atas kebaikan walaupun dalam jumlah dan bentuk apapun. Alasannya supaya kita selalu bersyukur atas rahmat dan karunia Tuhan. 2. Simpulan, simpati. Jawaban tidak ada alasan. Penerimaan tidak pernah menjadi pengemis. 3. Kepedulian. Jawabannya Budiman memberikan uang 10.000 karena dia penulis tersebut diberikan sejarah bahwa dia belum akan berhati-hati. Alasannya karena dia peduli. 4. Empati. Jawabannya tidak ada karena ia memberikan duit kepada pengemis. Karena saat ia mengambil dompetnya ada uang 10.000. Di antara uang ada 100.000. Alasannya karena uang di dompetnya isinya 100.000 semua dan tinggal satu yang 10.000. Jadi agar dompetnya terlihat estetik, ia memberikan Uang nominal terkecil dari dalam dompetnya. 5. Perasaan pribadi. Budi malu kepada Allah SWT karena pengemis tersebut menerima hanya 10.000. Begitu bersyukurnya dia kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Sekian dari kami. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan memberikan sebuah kata-kata. Motivasi tanpa aksi hanyalah metafiksi. Sekian dari kelompok Ketubuh. Kata-kata hari ini, teman, kalau ngomong teman, Semuanya bagus ya.
Sudah? Kembali seperti semula? Kayaknya mulai mengantuk ini. Kita SBT dulu yuk. Oke ya? Just gitu ya. Kawan ikutin ibu ya. Ya, Bu. Motivasi. Semangat. Gulung. Pegangkan pipi. Fokus sebut. Tangan dong. Motivasi. Fokus. Semangat. Pegangkan dagu. Iqbal sama? Aris ya, aduh. Kurang fokus ya. Tangan lagi ya. Oke ya. Oke. Sekarang kita masuk ke lembar refleksi ya. Apa yang menginspirasiku hari ini dalam pembelajaran mengenai materi cerita inspiratif? Ya, bisa pengemis dan yang kedua, apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini tentang tes cerita inspiratif? Motivasi. Motivasi ya. Inspirasi. Menjadi lebih baik dan inspirasi. Kasih. Yang ketiga, apa hal yang masih membingungkan tentang materi hari ini? Empati ya. Tadi aku sudah jelaskan ya. Yang keempat, apa yang aku rasakan mengenai pembelajaran hari ini tentang tes cerita inspiratif? Gembira. Bahagia. Kenapa kamu bahagia? Senang. Asyik, Bu. Asik ya. Hakim. Presentasi ya. Yang terakhir, kegiatan apa yang menarik dalam pembelajaran hari ini? Presentasi. Presentasi. Yang kedua selanjutnya lembar evaluasi ya. Menurutmu apakah senang dengan pembelajaran yang diterapkan ibu guru tentang tes cerita inspiratif? Kenapa senang? Seru ya. Asyik. Yang kedua, menurutmu apakah Bapak Ibu guru mengajar selalu dengan media atau barang yang ada dan mudah didapatkan dalam pembelajaran tentang tes cerita inspiratif? Ya. Medianya apa aja? Proyektor. Kabel ya. Dan laptop ya. Yang terakhir, menurutmu apakah pembelajaran yang disajikan sudah variatif dan menyenangkan? Sudah. Ya. Oke. Jam ibu sudah mau habis. Habis ini pelajaran siapa, Sen? Prakarya. Prakarya. Ibu catur ya? Iya. Ya. Nah, jam ibu sudah mulai habis. Tolong ketua kelas siapa? Mari teman-teman, setelah pembelajaran ini mari kita berdoa mulai. Satu, dua,